Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali di dalam perenungan Sekar pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita boleh memasuki bulan Desember. Dan pada saat ini kita telah memasuki masa-masa Advent, masa-masa persiapan perayaan kedatangan Kristus yang pertama dan juga masa persiapan menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur karena kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan kebahagiaan, bulan kasih, bulan di mana kami juga boleh merayakan kembali akan begitu besar kasih Allah yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus. Dan bulan Desember ini juga merupakan bulan persiapan hati kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua. Berkatilah firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, supaya oleh firman Tuhan ini kami diingatkan kembali akan kasih Allah, dan juga kami diingatkan kembali akan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat dari firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan Sekar pada pagi hari ini adalah bulan kasih. Bulan kasih, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan Sekar kita sekali lagi adalah bulan kasih. Bulan Desember seringkali disebut sebagai bulan kasih atau bulan berbagi. Apa yang Bapak Ibu paling harapkan pada bulan Natal ini, pada bulan Desember ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, bulan Desember adalah merupakan bulan yang besar bagi kita, perayaan yang besar bagi kita, di mana di bulan ini kita diingatkan akan begitu besar kasih Allah yang telah tercurah bagi kita, manusia berdosa yang seharusnya binasa, yang seharusnya mengalami maut selama-lamanya, terpisah dengan Allah selama-lamanya, tetapi di dalam anugerahnya, di dalam kasih-Nya yang besar, Allah telah menyediakan juru selamat yang akan melepaskan kita dari hukuman kekal tersebut. Dan juru selamat itu adalah Allah sendiri yang telah turun dari sorga yang mulia, yang telah turun dari sorga yang tinggi ke dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa yang penuh dengan kejahatan. Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Ia lahir di kandang yang hina, kemudian Ia disalib, ganti manusia yang berdosa, bangkit dari kematian, memberikan kepada kita kemenangan dan kehidupan. Di dalam Yohanes 3 ayat 14, di sana kita membaca bahwa Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Ular tembaga itu merupakan penawar atau obat kesakitan dari bangsa Israel yang dipagut oleh ular karena Allah menghukum mereka sebab mereka tidak taat, mereka tidak setia kepadanya. Dan setiap umat Israel yang melihat kepada ular tembaga tersebut, mereka akan sembuh dan tetap hidup. Dan setiap yang tidak melihat kepada ular tembaga itu, mereka mati di dalam kesakitan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan hanya
meminta kepada bangsa yang sedang kesakitan karena ular berbisa ini untuk melihat saja kepada ular tembaga, maka mereka akan selamat, mereka akan sembuh, mereka akan tetap hidup. Tetapi pada kenyataannya banyak dari umat Israel yang tidak mau percaya, yang tidak mau melihat kepada ular tembaga itu, sehingga mereka mengalami kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ular tembaga, sumber kesembuhan dan kehidupan, merupakan representatif, mewakili keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus yang disalib, yang digantung di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak binasa di dalam dosa. Kita tidak akan dihukum. Kita tidak akan mengalami kematian kekal. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita beroleh hidup yang kekal. Kita menerima jaminan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Allah di surga kekal. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sama seperti bangsa Israel yang juga tidak percaya kepada ular tembaga, mereka akan mengalami kematian. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dengan demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang menolak percaya kepada Yesus Kristus, orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini mereka sedang berada di bawah hukuman. Hukuman itu tidak hanya nanti, tetapi hukuman itu sedang berlangsung saat ini. Orang-orang tersebut, mereka sedang terpisah dari Allah. Mereka sedang dikuasai oleh dosa. Hati mereka gelap oleh kejahatan demi kejahatan, dan mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, berapa banyak orang-orang yang sedang berada di bawah hukuman Allah. Berapa banyak orang-orang yang akan binasa dan yang akan terus berada di bawah hukuman maut, yaitu kematian selama-lamanya. Bulan Natal ini adalah bulan kasih. Kita yang sudah percaya diingatkan kembali akan kasih Allah yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membebaskan kita dari hukuman. Dan di bulan Natal ini juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita kembali dipanggil untuk membagikan kasih Allah yang telah kita terima itu kepada sesama, khususnya kepada mereka yang sedang berada di bawah hukuman Allah. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, di bulan kasih ini kita menjadi berkat, kita menjadi alat di tangan Tuhan. Kita menjadi penyalur dari kasih keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita kepada mereka yang hidup di bawah dosa, kepada mereka yang hidup di bawah hukuman Allah. Sehingga melalui ucapan kita, melalui pemberitaan kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui kasih yang kita bagikan di bulan Natal ini, lebih banyak lagi orang-orang yang keluar dari hukuman dan menemukan kasih Allah sama seperti kita, menikmati kasih Allah yang tercurah begitu besar untuk keselamatan kita. Selamat menjadi berkat di bulan kasih ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang telah Engkau curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami yang adalah orang-orang hukuman menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi penyalur kasih Allah, menjadi alat di tangan Tuhan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, membagikan kasih Allah kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, khususnya mereka yang sedang berada di bawah hukuman Allah karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Berikan kekuatan bagi kami dan perlengkapilah kami ya Tuhan,
di dalam tugas panggilan kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.